Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner Neoforce 3 Kalimantan Barat. Jadi karena posisinya sekarang sedang tegang-tegangnya ya dari postingan saya mulai posting dari kemarin malam dari part 1, terus lanjut sampai sekarang ya, sampai hari ini di malam ini, dengan harapan sebenarnya si MSG Michael bakal ngerespon. Mau caranya tidak baik atau baik, saya ngarepnya ada respon, ada balasan, maksud saya seperti itu. Jadi karena tidak ada respon sama sekali, saya berinisiatif langsung japri beliau, karena kebetulan nomor beliau ada di channelnya kan. Setelah japri, saya sudah izin ke MSG si Michael kalau saya akan mempublikasi hasil chat, hasil obrolan kita berdua ke publik. Biarkan publik yang menilai. Karena alasannya sudah banyak yang kecewa. Termasuk saya juga kecewa gitu. Baiklah kawan-kawan, tanpa panjang lebar, karena saya sudah izin beliau dan beliau tidak keberatan untuk saya publikasi hasil chat ya. Jadi saya akan memperlihatkan hasil chat saya dengan si Michael MSG Group Store ya, MS Group Store, ke kawan-kawan, dan silakan publik menilai sendiri hasil chat saya berdua. Cek itu. Oke, biar nggak ngantuk, ini jadi selamat malam Michael. Salam kepalan tangan ya, salam tinju. Gua dari owner Neoforce, karena gua udah gemes kan, jadi begitu. Ini voice chatnya. Wih, centang 2 nih bos. Moga-moga nggak centang 1 ya. Bisa dibalas nggak nih? Atau bisa VC sekalian? Kenalan kita bro, kenalan. Woi Michael. Kel. Balas lah Kel. Aduh lu Kel. Akhirnya dari jam 10:44 ke jam 10:52 beliau mulai ngetik. Karena gua nggak keluar dari WhatsApp. Nah ini balasannya, halo bang, salam kenal bang. Waduh, kenapa tuh bang? Harus centang 1 bang. Nah itu gua sebenarnya permainan mental. Kalau gua nggak ngomong di awal tentang 1 bakal diblok, gua pikir kayak gitu. Otomatis kan kayak di sini dia nggak bisa ngeblok. Waduh, kenapa tuh bang? Harus centang 1 bang. Santai aja bang, pasti gua balas bang. Tapi sambil kerja dulu nih bang. Gua nih Kal, manusia paling santai. Kalau lu nyuruh gua santai, gua paling santai Kal. Biarpun orang gede di depan gua. Tapi kalau udah gua disenggol, lu jangan ngarep gua santai Kal. Gitu gua. Karena gua ngerasa nggak pernah nyenggol orang. Sip bang, sama prinsip saya juga begitu bang. Oke. BTW, gua terang-terangan aja Kal. Gua udah maki-maki lu di postingan gua. Ya, gua udah maki-maki lu di postingan gua. Gua nggak mau main belakang, makanya gua japri lu sekalian. Lu ada niat klarifikasi nggak Kal dengan unit-unit lu? Dijawab, terus kenapa nih bang? Ada apa? Gua jawab lagi. Terus ada niat klarifikasi atau apa gitu, penjelasan gimana lu nyenggol spring 1,4 gua ya? Ngapain gitu? Ngapain? Maksud gua gini Kal. Kalau lu mau cari rejeki ya, kayaknya gua nggak perlu kata maaf dulu nih sebelum lu klarifikasi ya. Jadi gini, kalau lu mau cari rejeki Kal, mau caranya nipu, mau caranya lu ngebunuh orang, itu urusan lu sama Tuhan lu Kal. Gua nggak mau ikut campur ya. Tapi kalau lu cari rejeki nyenggol orang, nah lu artinya siap, mental lu udah siap gitu, udah siap mau ketemu orangnya.
Karena lu nggak pernah tahu basic orang yang lu senggol itu kayak gimana. Mental orang lu yang lu senggol itu kayak gimana. Ya, sejarah orang itu yang lu senggol itu kayak gimana. Jadi nggak boleh asal-asal juga Kal, lu punya mulut gitu. Nggak bisa seenaknya. Kalau lu di rumah bisa seenaknya, di luar lu nggak bisa Kal. Ada batasannya gitu. Apalagi ini gua lihat lu bener-bener nipu, jualannya nipu. Lu bisa ngerusak citra tuner-tuner lain juga. Full upgrade apaan kalau kalau misalnya kita ngomongin karet doang, karet piston doang, nggak lu ganti. Apakah itu pantas disebut full upgrade? Kalau lu nyebut unit lu standar upgrade, gua terima. Gua sih belum lihat video you. Gua cuma baru dapat laporan dari customer gua. Waduh, kayaknya ini ada kesalahpahaman nih. Wah, ini salah paham katanya. Nah ya, nggak perlu lu lihat juga. Gua langsung langsung samperin lu, bro. Gua langsung samperin lu. Nggak perlu lu denger atau membuktikan sendiri nih orangnya langsung langsung datang di depan lu. Gua lebih seneng gentle gitu. Gua nggak bisa ngomong dari belakang orangnya. Kalau ada kesalahpahaman kayak gimana, bro? Unit lu sama gua udah ada belasan biji, bro. Dua terakhir ini yang baru gua post karena menurut gua udah keterlaluan banget. Sisanya yang sebelum-sebelumnya gua diemin. Itu mereka sakit hati semua, bro. Terus pelanggan-pelanggan lu yang lainnya yang unit yang nggak dikirim ke sini cuman ngadu doang, itu banyak juga, bro. Ada gua share juga. Salah paham gimana, bro? Ini yang gua share kan bukti, bukan gua jatuhin nama lu, bukan gua jelekin nama lu atau gua fitnah, enggak, bukti semua kok, nyata semua. Terus gimana dengan akun Airsoft Mania, Michael? Gua tanya satu persatu dulu deh. Gimana dengan akun Airsoft Mania yang mengarah ke elu? Ini bukan dari gua, tapi dari banyak orang yang suka hate speech di konten-konten orang lain. Iya, pertanyaan pertama gua, gimana tanggapan lu? Kedua, kenapa lu selalu mengaku jadi pelopor? Gini Michael, gini. Di atas langit ada langit, itu udah kita semua udah tahu. Anak SD juga udah tahu masalah di atas langit ada langit. Gua merasa di atas lu tuh kalau. Gua merasa di atas lu dari skill. Tapi gua merasa juga di bawah lu. Marketing. Gua salut sama lu, marketing lu salut gua. Marketing gua nggak sebagus lu gitu. Tapi kalau skill gue berani diadu. Kita live di YouTube atau gimana, gue berani diadu. Karena gue jadi kreator dari 2010. Artinya di 2025 gue udah 15 tahun jadi kreator. Cuman nggak kelihatan gitu. Ya karena gue nggak main YouTube. Gue dulu mainnya di Facebook. Dan gue punya fanspage gitu. Karena COVID gue hilang. Nah ini gue muncul lagi. Disaranin sama customer-customer gue suruh bikin YouTube. Laporannya waktu disuruh bikin YouTube, ya manusia-manusia kayak lu gitu, yang menurut gua memang nipu parah gitu. Akhirnya karena customer gue yang udah lama ikut gua atau follower-follower yang udah lama ikut gua, mereka julukin gua Wiro Sablengnya Indonesia. Memang Wiro Sablengnya manusia di dunia nyata. Jadi gua nggak main-main les jadinya Michael. Jadi gua nggak main-main. Kalau gua bilang ada di depan rumah lu, gua datang di depan rumah lu. Gua serius. Jadi sebelum kejadian, kalau mau klarifikasi, klarifikasi. Kalau mau baik-baik, kita baik-baik. Kalau bisa VC juga, nggak apa-apa. Nah, karena nggak ada respon yang bagaimana, padahal saya pengen VC sebenarnya, tapi saya nggak mau maksa. Akhirnya dia balas, "Bang, gua sambil kerja ya, jadi sorry gua lama responnya." Jujur ya Bang, terserah deh lu mau percaya apa enggak. Gua jujur. Bla 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 bla, coba gini aja Bang. Coba menurut lu tersinggung sama video mana biar gua take down. Dia mau take down video yang bikin gua tersinggung. Masalah per satu per 4, mah bukannya banyak yang gunain. Nah, gua jawab, Bro, video lu banyak. Banyak video lu, bro. Bukan cuman gua yang sakit hati. Gua ini orang baru. Gua bisa bisa menempatkan diri, bro. Gua ini orang baru. Baru 5 bulan. Ya, baru 5 bulan gua nongol gitu. Jadi gua menempatkan diri newbie.
Walaupun gue udah 15 tahun jadi kreator ya, tapi di sini ya, di sini gue mau menempatkan diri jadi newbie aja nggak apa-apa. Gue merendah dulu nggak apa-apa. Tapi gue kan nggak pernah nyenggol orang lain gitu. Kalau lu tanya video mana yang harus lu take down, nggak usah, di take down bro. Nggak perlu juga, udah banyak yang nonton masalahnya. Sebenarnya nggak ngaruh ke gua gitu, nggak ngaruh. Cuman kalau lu bilang banyak yang gunain 14 ya, yang gunain 14, lu sebut siapa selain gua? Nggak ada. Atau beberapa tuner mereka cuma nyoba. Yang benar-benar jualan pakai 14 itu gua. Nggak ada lagi nggak ada lagi les terus. Gua teringat sama musuh gua, namanya Charles gitu. Jadi gue sering kalau udah panas ya memang gitu responnya kayak gitu. Jadi begini, sebenarnya nggak perlu di take down apa segala, intinya lu jelasin aja. Terus jelasin pertanyaan gue satu persatu itu, kenapa lu ngaku jadi pelopor, gimana dengan akun Airsoft Mania yang suka hate speech di konten-konten orang. Apalagi waktu gue baru nongol, itu sering tuh. Dan banyak yang mengarahkan akun itu ke lu. Nah, setelah itu, ini menurut gua agak loncat. Nggak sesuai apa yang gua pertanyakan, apa yang gua mau gitu. Ada tuner lainnya yang nyenggol-nyenggol gua, Bang. Itu urusan lu. Gitu kan? Nah, pikir gua kayak gitu. Nah, gua jawab lagi nih. Gua tahu tuner-tuner lain juga nyenggol lu. Mereka punya alasan, termasuk gua. Akhirnya gua up ini karena menurut gua lu udah kebablasan, bro. Udahlah, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah panjang lebar. Gini aja. Bagaimana tanggapan lu tentang lu selalu ngaku jadi pelopor? Terus bagaimana unit-unit yang lu jual, yang lu bilang full upgrade? Lu tonton konten gua, bahkan di spring guide-nya aja nggak ada besi. Terus apa namanya, karet pistonnya itu nggak lu ganti. Terus cantolannya cuma lu kasih pasir besi, mungkin itu sistem kerja lu, oke, itu nggak masalah, itu usaha lu kan. Dikasih pasir besi cantolannya, oke, mau itu bagus atau enggak itu usaha lu, gua hargai. Tapi bagaimana dengan yang gua bilang tadi? Spring guide nggak lu kasih besi, nggak lu kasih penguat, terus kayak karet piston nggak lu ganti, terus di bagian pistonnya nggak dikerjain apa-apa, tapi lu bilang full upgrade. Terus lu selalu bilang di konten ini maksimalnya segini 1,1 begini, kalau nggak perlu pakai 1,3, 1,4, nggak perlu terlalu overpower, yang penting awet. Berarti kan kata-kata lu itu mindsetkan orang, bisa membuat mindset orang itu kalau kita yang tuner-tuner yang gunain per ekstrim itu malah unitnya cepat rusak, padahal unit lu yang lebih parah gitu. Kalau unit gua berani bertanggung jawab. Gini aja, lu kirim unit lu ke gua, atau kita live deh, atau kita gimana tukeran unit ya, habis itu kita live, siapa unitnya dulu paling hancur. Lu pakai spring 1,1 lu, gua pakai spring 1,4 gua ya, lu pakai unit gua pakai unit lu, ayo kita awet-awetan siapa. Maksudnya begini bro, lu jangan mencuci otak orang agar menganggap sesuatu itu jelek gitu. Lu bilang barang lu bagus itu nggak masalah, itu marketing namanya. Tapi cukup dengan bikin orang berpikir barang lu bagus gitu. Lu nggak nyoba barang gua, ngomongin 14. Lu sendiri nggak pernah nyoba pakai 14. Gimana lu bisa bilang barang cepat rusak? Pertanyaannya kan di situ. Sedangkan konsumen gua yang make baik-baik aja semua, nggak ada yang rusak, malah awet, anti patah bro. Sebenarnya gua banyak mau cecar lu nih, tapi di sini aja gua baru cecar lu sedikit, lu nggak bisa jawab semuanya, lu ngalihin pembicaraan dari tadi. Bro, sebelumnya gua minta maaf nih. Sedikit pun gua nggak ada takut-takutnya, ini pertama. Gua orang lapangan. Preman-preman gua sering hadapi. Pemakai narkoba gua sering hadapi. Bahkan pembunuh gua juga pernah hadapi.
di sini posisi gua cuman mau membuat suasana itu enak. Marilah kita sama-sama mencari rezeki tanpa saling menyenggol satu sama lain. Tunjukin kalau kita punya skill, tunjukin kalau kita bisa bekerja dengan jujur. Cuman itu doang. Banyak yang mau gua cecar ke lu sebenarnya. Cuman baru pembahasan 3 poin aja lu nggak bisa nyaut sama sekali menurut gua. Lu ngalihin pembicaraan gitu. Jadi ya gimana ya? Apa gimana sih menurut lu, gimana baiknya? Menurut lu gimana lah baiknya? Oke, di sini dia bilang kasih gua jawab ya bang. Oke, gua diemin, gua kasih dia kesempatan nulis. Padahal kalau voice chat bisa lebih cepat, ya. Ini kita selesaikan secara baik-baik. Kita sama-sama tuner, kita ribut. Yang adu domba tepuk tangan. Nah, di sini siapa yang adu domba? Nggak ada. Oke, kita lanjut dulu. Gua jawab pertanyaan lu bang. Dengan akun Esomania, sumpah itu bukan gua bang. Nah, dia ngakunya Esomania itu bukan dia. Terus dia ngaku akun Bukalapak, Topet dan lain-lain itu hilang, ya. Tiba-tiba hilang produk gua, ditambah Covid sepi tuh bang. Gini dia cerita nih. Nah terus dia ngerasa ada akun yang pura-pura pakai nama MSG, gua diteror via marketplace yang bilang barang gua melanggar UU, undang-undang maksudnya dan sebagainya macam. Airsoft itu mah udah capek gua. Kenapa gua bilang capek sama akun airsoft itu? Memang suka nabur kebencian kata dia. Di akun gua aja sering bang. Cuma gua bilang sama admin gua, udah yang aneh-aneh blokir aja, nggak usah dibuat pusing. Oke. Dia punya admin kawan-kawan. Jadi intinya bukan gua bang. Bisa gua pastiin. Kedua, kenapa gua bilang pelopor bang? Ya yuk tahulah. Dunia strategi marketing. Kan nggak salah bang. Lagian menurut gua, kalau menurut orang lain kan ya nggak tahu bang kata dia. Ibarat jual ayam geprek. Ini lama nih, hilang. Terus gua tanya, udah? Gua bilang. Balas lagi, 5 menit kemudian, ayam geprek aja bisa hilang di mana pelopor utama. Buktinya bukan pelopor. Oke, jadi itu aja sih. Terus dia nanya lagi, mau tanya ke gua siap jawab. Padahal pertanyaan gua tentang kenapa lu bikin unit, spring gate-nya nggak dikasih besi kan, yang gua bongkar tadi nggak dikasih besi. Padahal ada juga sih, memang unit dia yang dikasih besi. Tapi gua nggak dapat jawaban sama sekali. Ya udah gua lewatin. Terus dia ngerasa sering dituduh, capek, dia ngirim ini nggak jelas, gua nggak mau buka juga. Link apa ini? Terus gua jawab. Alasan gua, pertama, Sebentar. oke sebenarnya lu bakal capek kalau ngetik. Kalau kita voice call, video call atau minimal lu voice chat. Jadi lebih enak gitu, lebih cepat. Tapi nggak apa. Ini gua tanggapin lu nya dulu. Kasih gua jawab ya bang, oke gua kasih. Lu ngetik panjang lebar ini. Gua bahas sedikit-sedikit nih. Ini kita selesaikan secara baik-baik, kita sama-sama tuner, kita ribut, yang adu domba yang tepuk tangan. Nggak ada yang adu domba bro. Gua up lu, gua maki-maki lu di medsos, itu inisiatif gua sendiri, murni, tidak ada adu domba sama sekali. Karena alasan gua, pertama, korban lu udah banyak, lu yang ngerjain barang lu, artinya lu tahu dalemannya kayak gimana, dan udah gua bongkar di sini. Itu baru dua barang lu. Yang lalu-lalu gua diemin, ya. Itu pertama. Bagaimana tanggung jawab lu sama konsumen? Semuanya ngomong, lu blok-blokin saat mereka komplain. Harusnya lu tanggung jawab, bro. Dengan spek full upgrade lu yang lu bilang full upgrade, tapi kayak begitu, menurut gua itu penipuan. Oke, jadi tidak ada yang adu domba. Alasan kedua, ya, gua up lu nyenggol kerjaan gua, bro. Gua riset capek-capek, gua kerja capek-capek, gua modal capek-capek, ya. Lu seenaknya aja ngomong, bukan 1314. Walaupun hanya sedikit omongan lu, tapi 14 di sini yang make bener-bener tuh gua sendiri, nggak ada yang lain. Kalau lu bilang tuner lain make, sebut siapa? Mereka cuma nyoba. Mereka cuma nyoba, bro. Ya. Kedua, masalah akun lu hilang di Topet di mana, akun gua juga hilang. Tapi rata-rata mereka menuju ke lu. Dan untuk akun Airsoft Mania, mereka juga menuju ke lu.
Dan gue juga yakin itu walaupun lu nggak ngaku, gue nggak bisa maksa lu ngaku. Nah untuk masalah pelopor, oke, gue hargai kalau itu teknik marketing lu. Cuman kalau itu disertai bukti, ya begini, Michael. Kalau itu disertai bukti, hormat gue sama lu bro. Tapi kenyataannya gue megang unit lu nih, gue tes gitu. Walaupun yang hanya gua tes di video itu pakai BB plastik, tapi di belakang gua tes pakai BB besi, bro. Dan lu juga pasti tahu sama barang lu, ya. Lu pasti tahu, lu yang rakit barang lu. Gak mungkin gua juga bohong. Gua megang, lu megang. Sekarang kita buka-bukaan nih. Nah, lu ngaku pelopor BB besi, tapi yang bisa nembakin BB besi 20 meter gua, itu gimana, bro? Pelopornya. Oke, gua bukan pelopor, tapi gua mau nanya, lu ngaku pelopor, oke teknik marketing gua hargai itu kalau teknik marketing. Tapi harus ada bukti dong. Kalau cuman ngelontarin BB besi jarak 3 meter, bro, itu gua bikin videonya pakai Glock Q1 standar, bisa juga kok. Kalau pelopor itu kan harus ada bukti. Jadi menurut gua itu terlalu berlebihan. Kalau itu teknik marketing lu gua hargai. Tapi kalau tanpa bukti ya gua nggak bisa hargai itu. Gitu, bro. Oke, masalah lu dituduh, ya itu kan tanggapan publik. Tanggapan publik memang begitu, apalagi ini zamannya ini ya medsos ya, netizen. Prasangka itu biasa. Mereka juga berprasangka kalau saya ini aku nih ya, saya ngadi-ngadi, ngada-ngada gitu. Ngada-ngada bisa nembakin BB besi itu jadi ngada-ngada. Karena apa? Itu efek dari lu yang selalu ngaku-ngaku jadi pelopor. Pelopor BB besi, pelopor BB kaca. Jadi dengan kebohongan lu itu, Mas, yang gue bilang kebohongan ini bukan teknik marketing lu. Udah gue bilang marketing lu itu gue hargai kalau itu teknik marketing lu. Yang bikin hancur kan, yang bikin hancur tuh lu punya teknik marketing, lu sebut, tapi lu nggak punya bukti. Gitu maksud gua. Dan gua ngetes barang lu, BB metal lu 10 meter aja nggak bisa. Bahkan 5 meter udah turun gitu. Kalau kalau lu bilang pelopor, buktinya sesuai, itu nyata, ya pasti gua hargai gitu, bro. Nah, akhirnya begitu gua muncul, gua demen pakai BB metal dan gua capek-capek riset, capek-capek ngitung, capek-capek ngeluarin modal untuk menghasilkan ini, hancur gara-gara lu gitu. Jadi secara nggak langsung ini bukan bukan lu sengaja, tapi secara nggak langsung gara-gara tingkah lu, gua kena imbasnya, dicurigai sama kawan-kawan yang lain juga awalnya. Walaupun sekarang mereka sudah percaya. Tapi kan namanya pembuktian juga susah juga, bro. Misalnya gua bisa bilang bisa nembakin 20 meter, gua tembak nih bener-bener di kamera tanpa cut, tanpa apa. Itu kan juga susah dibuktikan, bahkan gua sendiri juga susah buktiin. Tapi minimal gua ngelihat langsung, oh ini jaraknya sekian. Cuman kan kalau kita minta detailnya, kita cari detailnya emang susah. Nah, tapi kan minimal gua udah mencoba membuktikan sampai di mana titik sekarang orang banyak percaya dan memang gua meyakinkan orang itu dengan bukti aja, nggak ada gua bilang gua pelopor, gua pasti bagus, gua pasti rapi. Nah, masalah rapi juga unit lu yang bikin unit lu. Sekarang lu bilang rapi dari mana, bro? Rapi dari mana? Kalau rapi nggak kuat juga nggak ada gunanya gitu. Lu barbur-barbur ninggiin nama lu tapi nggak ada bukti sama sekali yang benar-benar ada faedahnya gitu. Jadi saat orang ngelihat lu banyak bohongnya, konsumen lu ngerasa tertipu banyak, orang-orang bakal mikir-mikir tuner ini banyak yang abal-abal gitu. Padahal kayak gua yang udah lama 15 tahun berkecimpung jadi kreator, baru nongol jadi dicurigai juga gitu. Gua kena imbas yang gua awalnya nggak tahu apa-apa sama lu gitu. Gua nggak kenal sama lu, nggak pernah lihat akun lu. Tiba-tiba gua dicurigai. Gimana itu? Nah, tiba-tiba dia tidak menjawab tentang pelopor BB kaca, tidak menjawab tentang yang spring guide, tidak menjawab tentang unitnya 5 apa saya tes itu 5 meter udah turun. Terus dia, maaf bang, kalau pelopor BB kaca di spring memang gua bang.
Video pertama 2018, bisa coba dicari channel gua. Iya kali gua mau scroll sampai ke 2018. Gua langsung dia ngeloncat lagi ini. Masalahnya gua pernah uji coba membuat 500 kali shoot. Bla 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 bla. Ini udah nih. Ini udah bawa nama orang juga nggak jelas juga kan. Akhirnya gua balas. Jadi balasan gua gini. Oke, Kal. Gua hargai prinsip lu kalau lu ngaku pelopor bebek kaca. Karena gua baru muncul 5 bulan, gua nggak tahu setahun belakang, 3 tahun ke belakang gua nggak tahu gimana ceritanya. Yang gua tahu kan hanya setelah 5 bulan gua muncul. Oke, gua hargai prinsip lu untuk pelopor bebek kaca. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Mau lu ngaku pelopor bebek kaca, mau lu ngaku komisarisnya Black Mamba, nggak masalah. Jadi intinya mau lu riset 500 kali juga pun konsumen gua dengan sprint 1314 3000 kali shoot. Ada chatnya kalau lu mau lihat nanti gua liatin, tapi pernah gua open ke konten juga sih. 3000 kali shoot yang ada cuma cantolan piston doang bengkok. Dan itu udah gua benerin sekarang. Gitu. Jadi mau lu bilang riset 500 kali shoot juga nggak ngaruh apa-apa sama gua. Cuman gua begini, Michael, 430.000 itu hampir setengah juta. Bahkan karet piston nggak lu ganti. Coba lu mikir, lu jadi konsumen dengan keuangan yang pas-pasan. Lu nabung sekian bulan buat nyampein duit 430.000. Atau harga gua 480.000. Mereka nabung, mungkin ngorbanin jajan di kantor, nggak makan di kantor, kita nggak tahu. Terus lu kasih unit lu yang bahkan karet pistonnya aja nggak lu ganti. Jadi gue cuma minta begini, Michael, kita bukan orang baik, gue juga bukan orang baik. Tapi apa salahnya kalau kita berbenah? Nggak ada salahnya kan? Nah sekarang intinya begini, Kal. Gue panas sama lu, gue gemes sama lu, tapi gue juga orang dewasa gitu. Gue harus bijaksana. Gue seorang bapak juga, lu seorang bapak juga. Jadi kita nggak bisa berpikir sebagai anak kecil. Walaupun boys will be boys. Laki-laki akan tetap jadi anak laki-laki. Makanya kita punya hobi. Perempuan nggak, jarang perempuan punya hobi. Tapi yang kebanyakan punya hobi itu laki-laki. Kita sama-sama berbenah. Saling menjaga omongan. Kalau bisa jangan saling menyenggol-menyenggol. Kalau lu belum bisa bikin unit seperti gua, nggak usah lu sebut-sebut. Karena gua nggak pernah nyebut unit lu, bro. Ya, kita sama-sama berbenah aja. Terima kasih. Gua izin buat share agar publik bisa menilai antara gua yang up lu dan lu yang gua up, biar publik yang menilai. Tidak ada adu domba sama sekali, Michael. Tidak ada yang mengompori gua. Ini murni inisiatif dari gua. Dan gua japri lu. Tidak ada suruhan dari siapapun. Memang gua orangnya to the point. Gua nggak suka main belakang. Oke bang, siap. Terima kasih bang. Gue juga minta maaf ya, misalkan gue memang tanpa disengaja gitu gue buat menyinggung lu gitu bang. Ya kita sama-sama berbenah lah gitu bang. Oke. Ya dengan kita kenal kan barangkali kita bisa saling apa ya, ya lebih akrab lagi lah bang gitu. Kita saling kenal gini kan, biar bisa sharing-sharing juga ke depan nanti gitu. Terus gini bang, kalau masalah karet, gue udah uji coba bang. Gue pernah ada videonya kok, udah lama banget di 2020 apa. Itu posisi gue compare antara karet biasa dan karet hitam. Dan itu malah kencengan karet biasa bang. Abang boleh tonton the videonya, ada tuh gue. Jadi gue apakah pecah? Gue udah riset itu semua. Kalau kita pakai pennya yang biasa aja nggak pecah, aman gitu bang. Jadi ya gimana bang ya, kalau bicara customer dengan harga segitu, kalau rasa gua masing-masing penjual bebas ya bang, memberikan harga berapapun gitu. Selagi memang customer nggak keberatan gitu, fine-fine aja ya udah gitu. Dan ya kalau bicara kepuasan ya, gua udah jualin dari 2017 ya bang, udah banyak banget, udah ribuan unit mungkin bang.
ada terjual gitu. Dan ya ada sih namanya penjualan bang, ibarat kayak McD aja pasti ada yang nggak suka gitu ya, wajar lah bang. Jadi penilaian masing-masing orang juga ya 95%, 5%-nya pasti ada gitu bang. Jadi ya balik lagi kita tetap berkarya aja, kalau gue sih gitu bang. Terus kalau karet, kayaknya gue tetap pakai cara kerja gue sih bang, karena masing-masing memang lu juga ada SOP-nya, gue hargain PR 1,4 dan gue juga ada SOP-nya gitu, PR gue juga. Dan itu by the way, gue bukan pakai PR Mamba standar bang, gue bikin itu bang, PR bikin, karena kan agak panjang itu. Jadi gitu ya bang, kira-kira itu aja. Kalau dapur sih sulit ya bang, misalkan kue nih bang, lu beli kue gitu, kan masing-masing resep beda-beda gitu. Ya resep A, resep B, tinggal tinggal publikkan nilai gitu, keseluruhan publik gitu bang kira-kira. Oke, selamat malam bang Neo Force. Mohon maaf bang, kalau gue ada salah kata juga. Dan kita thank you banget nih, kita udah selesaikan secara baik-baik nih, secara dewasa bener. Karena kita sama-sama sudah jadi seorang ayah, bener bang. Salam Medan Spring bang, thank you bang. Oke bang, gini bang, maaf nih bang sebelumnya, gue baru lihat juga channel lu nih barusan. Lu bisa nggak bang take down video lu yang itu bang, yang ada berapa tuh nggak tahu. Yang marah-marah, nggak enak aja bang dengernya gitu. Kan kita udah saling kenal nih, udah deket gitu, istilahnya udah ngobrol ya. Ya udah oke, ke depan nanti ya kita berbenah aja. Ya gue juga fokus sama usaha gue, lu juga fokus sama usaha lu, ya kita saling support aja gitu. Ya kalau lu nggak keberatan sih ya take down aja bang, jadi biar dilihat orang juga enak gitu kan, nggak terkesan gimana gitu bang. Tapi kalau misalkan lu nggak berkenan ya udah nggak apa-apa gitu. Itu gue cuman minta gitu aja bang sama lu. Dan masalah ke depan nanti ya udah, kita udah saling kenal, ya udah kita saling dukung aja. Gue juga fokus sama karya gue, juga fokus sama karya lu. Oke, makasih bang, sehat terus bang. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Terima kasih, terima kasih. Gua hargai. Ya kita selesai. Gua anggap masalah ini selesai. Terima kasih Michael udah menerima japri gua. Untuk urusan cara kerja memang masing-masing bener. Itu gua setuju sekali. Nah, untuk masalah lainnya nggak apa-apa, gua nggak bakal jawab statement lu barusan. Gua terima karena manusia punya hak asasi. Gua hargai hamnya gua hargai. Jadi gua nggak bakal bales statement lu lagi. Gua anggap masalah ini selesai. Untuk take down video, gua pertimbangkan dulu Michael, karena ini masalahnya banyak orang yang kecewa dan gua juga pribadi kecewa. Mungkin gua bakal pertimbangkan, bakal take down dalam beberapa hari setelah obrolan kita saya publish ya. Jadi setelah gua publish obrolan kita ini, setelah publik menilai, baru saya mungkin bisa take down ya Michael ya. Jadi sampean punya prinsip, gua juga boleh punya prinsip. Kita sama-sama punya hak asasi. Oke. Selamat malam Michael. Kita anggap selesai dulu sementara ini. Terima kasih banyak. Nah, di sini dia balas, "Oke Bang, sudah selesai masalahnya ya. Terima kasih." Gua pikir udah nih. Gua lagi mau edit video, mau gua publik. Terus dia ngechat lagi. Oke bang, sama-sama. Kalau gue sih nggak apa-apa sih bang, mau antara lu take down mau nggak. Cuman gue tadi cuma ngasih usul aja, usul sedikit gitu. Karena dari bahasanya agak agak gitulah bang. Lu juga tahu lah mungkin, karena kalau misalkan memang kita sama-sama dewasa gitu, harusnya gue nggak keberatan sih lu review gue gitu, nggak masalah gitu saya bisa, karena gue banyak dulu bang. Gue dulu cekcok sama Arsobi pernah, lu tahu kan Arsobi. Nah, itu gara-gara ya udah gue nggak mau bahas lagi lah, banyak bang gitu. Jadi ya tapi masih pakai bahasa yang enak lah gitu bang. Itu sih mohon maaf nih bang, gue bukan ngatur-ngatur lu, tapi ya biar enak di lu juga, jadi kan dilihat sama publiknya, sama publik juga enak gitu bang. Oh iya gini, kalem gitu bang. Dan gue juga kalau buat video ya masih bahasa-bahasa biasa aja gitu bang. Ini sih ya maaf nih kalau misalkan lu keberatan gitu. Makasih bang, gitu aja bang ya. Selamat malam bang. Oh iya bang, maaf bang ganggu lagi bang. Mengenai tadi gue belum jawab ya masalah customer. Kenapa gue blok-blokin itu semuanya? Gini bang, gue di sini pribadi jadi seller, gue tanggung jawab bang.
Gue karena dulu dari mulai MP900 ya pertama, gue tanggung jawab bang. Misalkan ada kendala pasti gue tanggung jawab. Tapi kalau misalkan memang yang bersangkutannya ini bang, nggak punya attitude bang, kadang-kadang bang, dia nggak WA gue langsung ngamuk-ngamuk, langsung ngata-ngatain gimana. Padahal salah pakai dia, suka bang kadang-kadang. Seperti contoh, slide lock dia nggak majukan, belum diturunkan langsung ditembakkan. Buyar kan itu bang kalau Q9. Nah jadi dia langsung marah-marah, marah-marah sama gua gitu. Gua karena nggak respon dia PP-in gua, ya lu aja sih bang bayangin gimana. Lu lagi sibuk bang, kiriman padat, lu dikejar-kejar waktu. Tapi lu digituin sama orang gitu. Ya pasti bang, refleks lah bang. Orang pasti ya udah daripada gua nanti terkesan marah-marah gitu kan bang, marah-marah. Ya gua gak enak juga kan bang marah-marah gitu sama orang, ya udahlah gua blok aja gitu. Karena udah nggak punya attitude gitu. Lu boleh tanya deh misalkan sama yang lain-lain, misalkan kalau dia punya attitude klaim ke gue baik-baik, gue gantiin pernah spare partnya. Bahkan ongkirnya juga pernah waktu itu ya ada yang bang yang kayak gitu. Jadi nggak semua gue blokir ya, tanpa terkecuali gitu, kecuali memang dia udah sangat mengganggu buat ke gua gitu baru gue blokir. Pasti misalkan banyak yang tanya, oh aneh bang nggak respon. Ya, itu gimana bang, pribadi masing-masing orang ya, karena gue di sini nggak mau banyak debat gitu bang, nanti akhirnya malah jadi benci-bencian kan nggak enak gitu. Udah dirasa nggak nyaman udah gue gitu. Makasih bang, maaf ganggu bang. Oh ya bang, lu painting ya bang ya? Painting di daerah mana tuh bang? Maksudnya painting tuh painting jasa painting apa tuh bang? Nah, itu sebenarnya gua mau tanggepin, tapi kalau tanggepin jadi panjang karena banyak yang gua pikir bakal jadi perdebatan keras ya. Karena gua nggak mau makin emosi, jadi gua jawab kayak gini. Oke, siap. Seperti yang gua bilang, Kal, gua nggak akan balas statement lo lagi. Jadi ini klarifikasi lu kan. Jadi bakal gua share, orang-orang kan bakal menilai gitu. Jadi gua nggak perlu, kalau kalau gua tanggepin klarifikasi lu, kalau debat kita ini gitu. Jadi gua orangnya juga nggak mau ribet. Sama dengan lu nggak mau ribet. Tapi kalau lu klarifikasi kayak begini di akhir-akhir bisa jadi debat kalau kalau gua tanggepin gitu. Karena gua juga punya bukti kan gitu. Tapi ya udah, kita udah selesai kalau masalahnya. Ini gua anggap klarifikasi lu untuk gua publish. Jadi semoga juga apa yang lu katakan juga ini di akhir itu bisa membuat publik memandang lu baik. Itu aja sih. Jadi sebenarnya niat gua gini, gua cuman kepengen semuanya menjadi baik. Udah itu aja. Nggak ada ini aja. Ya udah Kal, ini udah terlalu malam juga. Gua subuh ini juga harus piket ya, karena harus turun piket karena lokasi piket gua jauh. Jadi ya udah kita sudahin karena kita sudah juga deal ya, deal kita tidak ada masalah lagi. Statement lu nggak akan gua bales, nggak akan gua ini karena gua menghindari debat. Oke, terima kasih Kal. Baik, selesai sampai situ. Nah, jadi seperti tadi, tidak ada yang saya cut, tidak ada yang saya edit, tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Jadi sebenarnya di akhir itu ya, ini untuk Michael. Sebenarnya statement lu itu yang bilang bahasa gua ya, bahasa gua. Lu punya perasaan juga kan kalau lu kesel sama orang kayak gimana. Nah, itu kita balik lagi ke HAM. Terus kita balik lagi ke basic masing-masing ya. Jadi basic-basic gua itu kalau marah kayak gitu. Itu tipe gua. Nah, tipe lu gua nggak tahu. Karena lu nggak ada yang gua lihat, lu flat aja. Gua nggak tahu di belakang karena gua nggak ngeliat lu. Tapi kalau gua tipenya barbar memang kalau udah panas ya gitu. Jadi gua nggak balas lagi statement lu karena gua udah mau menyudahi, memang tidak pengen tidak pengen panjang lebar lagi karena banyak jawaban gua sebenarnya, pertanyaan gua yang gua pengen dapat untuk diri gua itu nggak gua dapat ya. Salah satu contohnya spring guide. Terus masalah konsumen diblok-blokin, lu jawabnya menurut gua ngeyel. Tapi
Gua nggak mau menggiring opini publik, biarkan publik yang menilai dengan chat yang tadi. Dan intinya gua nggak melanjutkan tadi, gua nggak bilang nggak mau debat. Kalau gua tanggapi pasti debat, karena banyak yang nggak cocok ke gua gitu. Jadi untuk kawan-kawan semua, publik menilai sendiri, silahkan kalian menilai. Postingan ini sudah disetujui oleh si Michael, MS Group Store. Dan sekian dari gua. Salam dari gua Nevo Satikal, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.